banyak teguran gitu ya di Alkitab ya. Banyak nasihat-nasihat tentang orang kaya gitu. Yang paling kalian tahu mungkin pernah dengar yang lebih susah masuk orang kaya ke kerajaan surga gitu daripada onta ke lubang jarum gitu ya. Kalau onta segede apa, lubang jarum segede apa ya. Ya, itu adalah apa namanya? Perumpamaan ya. Next, kita langsung aja tanpa basa-basi. Kita coba pendalaman Alkitab. Kita buka 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Bentar, cari dulu. Udah ada sih sebenarnya. Oke, langsung kita baca sama-sama ya. Ini siapa aja sih? Aku baca ayat 6, Stefan baca ayat 7, Jisita ayat 8, Jelita ayat 9, nah Nikolas ayat 10 ya. Oke, kita baca aja. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi kita akan membahas seputar ayat ini ya. Kita akan membahas tentang kurang lebih uang, harta, dan sebagainya. Kita sebenarnya pendalaman Alkitab, cuman kita buat agak lebih cepat aja. Next, ini adalah disebutkan di ayat 6 bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Apa maknanya? Oke, yang pertama penekanannya itu adalah ibadah yang disertai dengan rasa cukup ya. Jadi kita kalau ibadah harus disertai rasa cukup. Rasa cukup itu maksudnya apa? Dengan yang ada, apa yang kita miliki ya kita merasa cukup gitu selama itu memang cukup gitu. Jangan menginginkan sesuatu yang benar-benar menguasai banyak hal gitu ya, termasuk banyak harta dan uang. Nah, di sini disebutin bahwa jika seseorang mempunyai harta sedikit, namun baginya itu cukup untuk memenuhi kehidupannya atau memenuhi hidupnya, maka ia tidak perlu lagi menginginkan lebih banyak atau tidak menginginkan lebih banyak lagi ya. Kalau orang yang merasa cukup ya, dia nggak perlu apa-apa lagi gitu ya, selama kebutuhan primernya, kalau bahasa ekonomi kan ada kebutuhan primer itu tercukupi ya harusnya dia tidak menginginkan lebih banyak lagi. Nah, di sini disebutin bahwa ibadah itu memberi keuntungan. Apa sih teman-teman keuntungannya? Ya itu tadi ya, ibadah yang benar membawa keuntungan. Apa keuntungannya? Ya rasa berkecukupan gitu ya. Ibadah yang benar itu kan, namanya ibadah kita kan menyembah sesuatu ya. Ada manusia kan makhluk menyembah. Kalau kita orang gitu ya, apa yang kita sembah gitu. Kalau ibadah yang benar kita menyembah Tuhan gitu ya. Ya kita percaya Tuhan yang akan turut terlibat gitu ya dalam mencukupi kebutuhan kita. Nah itu akan ada rasa kecukupan gitu. Lain hal kalau yang kita sembah itu bukan Tuhan. Misalnya uang atau harta, jabatan dan sebagainya. Makanya di sini ibadah yang benar membawa keuntungan. Itu ibadah yang benar-benar kita menyembah Tuhan itu ya, Allah Tritunggal. Nah di sini juga disebutin bahwa kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Apa sih maknanya teman-teman? Nah, yang pertama, tadi ya dijelasin dengan konkret gitu ya. Kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Kita lahir sebagai bayi gitu ya, nggak ada pakaiannya kan. Ya kita datang nggak bawa apa-apa. Dan ketika kita mati, ya kita juga meninggalkan semua itu. Paling sisa peti mati, jas, setelan jas kalau cowok, atau gaun cewek, plus Alkitab yang diperlukan. Biasanya kalau orang Kristen gitu kan. Ya, cuman bawa doang kalau mati kan, nggak bawa apa-apa lagi. Yang lainnya ditinggalin buat sanak saudara atau buat kerabat-kerabat dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita sadari teman-teman. Sadari bahwa apa yang ada pada kita itu adalah kepunyaan Allah, bukan kepunyaan kita. Kadang kita suka lihat orang-orang kaya ya, lu sirik aja sama gua, ini punya gua mau apain juga terserah gua gitu kan ya. Nah, kita di sini sebagai orang Kristen harus menyadari gitu ya bahwa apa yang kita miliki itu ya punya Allah gitu, itu pemberian Allah, itu anugerah dari Allah. Nah, ini ada meme lucu sih nih, yang aku sering lihat banget. Kelihatan nggak? Ya, aku nggak kelihatan. Nah, contohnya tukang parkir.
walaupun punya banyak mobil tapi dia kesombong karena dia tahu semua itu hanya titipan. Kita bisa contoh meme ini ya kita harus sadari bahwa apa yang punya yang ada pada diri kita itu bukan punya kita gitu, tapi itu titipan dari Tuhan gitu ya. Karena itu titipan, ya Tuhan yang punya, dia bisa mengambilnya kapanpun gitu ya. Nah, di Mazmur 50 ayat 12 dijelaskan, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punya pula dunia dan segala isinya. Di sini aku ini merujuk kepada Tuhan, teman-teman, karena A-nya besar dan Q-nya besar. Jadi jelas ya, dunia dan segala isinya itu punya Tuhan. Terus di Ayub juga dijelasin, kalau di Alkitab tertulis itu pas 1 ayat 2. Kalau di Alkitab handphone itu pas 1 ayat 11. Siapakah yang menghadapi aku, yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Berarti yang di dalam bumi juga itu adalah milik Allah semata gitu, teman-teman. Jadi baik lagi ya, kita harus sadari bahwa semua itu yang kita punya adalah punya Allah gitu, bukan punya kita, benar-benar punya kita. Nah, ini menarik teman-teman. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, ini kayak aku bertanya-tanya gitu ya, apa benar cukup gitu ya? Gimana soal tempat tinggal, rumah gitu ya? Atau gimana soal pakaian, gimana soal sekolah, asuransi kesehatan dan sebagainya? Apakah cukup? Nah, ini ada terjemahan, ada orang yang menerjemahkan bahwa tafsiran menyebutkan bahwa ayat ini dapat diterjemahkan asal ada makanan dan pelindung cukup. Nah, pelindung ini mencakup pakaian dan tempat tinggal, teman-teman. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal sandang, pangan, papan ya. Ya, kalau ada itu harusnya kita merasa cukup gitu, karena itu kebutuhan dasar kita ya. Kebutuhan untuk melindungi diri dari pakaian itu, ada rumah dan juga ada makanan tentunya. Ya, itu yang paling penting. Kalau kita punya mobil, punya istana tapi nggak punya makan kan sama aja bohong. Jadi ini teman-teman yang penting gitu ya, yang penting kita garis bawain bahwa kita harus merasa cukup dengan apa yang kita. Nah, melalui ayat ini kita diajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Nah, sekali lagi ya teman-teman, bisa diresapi ya, mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki saat ini. Karena kita fokus kepada apa yang nggak kita miliki dan mengejar itu ya teman-teman. Ya misalnya apa ya, tadi ya barang-barang mewah gitu. Tetangga punya handphone baru gitu. Kita udah punya handphone padahal, tapi kayak kita gengsi dan sebagainya ya, kita mengejar sesuatu yang itu. Padahal ya udah cukup gitu. Nah, ini yang sulit dimaknai, tapi harus kita benar-benar ingat gitu bahwa kita harus mencukupkan diri dengan yang kita miliki. Nah, ini juga penting. Jangan menggantungkan hidup kita pada hal-hal tersebut, yaitu kekayaan, harta yang kita miliki, uang yang kita miliki. Kenapa? Karena tadi sudah aku sebutin, karena kita tidak tahu kapan Allah mengambil kembali semuanya itu. Ya, karena itu kan punya Tuhan ya. Tuhan yang memiliki, ya kalau kata Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil gitu ya. Kalau kalian tahu kisah Ayub itu kan kaya banget ya. Ternaknya banyak, rumahnya besar dan sebagainya. Tapi karena ada cobaan gitu ya, semuanya itu hilang dalam sekejap gitu. Tapi dia tetap tidak marah sama Tuhan, tapi dia bilang itu apa yang Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Nah, ini juga. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini relate banget ya teman-teman. Satu, siapa sih mereka yang ingin kaya? Mereka yang ingin kaya itu mereka yang mencontohkan hati kepada kekayaan dunia, bertekad memiliki kekayaan dengan cara yang benar ataupun salah. Ya, orang yang rela ngelakuin apa aja buat mengejar harta duniawi. Itu adalah mereka yang ingin kaya. Mereka yang serakah secara berlebihan dan berusaha dengan cara apapun untuk mendapatkannya. Ini masuk ke golongan ini ya. Ya, banyaklah yang bisa kita lihat ya. Contohnya orang korupsi itu udah kaya, mau makin kaya lagi ya ngambil uang negara gitu. Ataupun banyaklah hakim yang disuap dan sebagainya macam. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan merasa aman dan membawa diri mereka dalam percobaan. Ya, jelas gak aman ya, karena mereka juga mencari segala sesuatunya dengan cara yang salah. Salah bukan hanya di mata Tuhan gitu, tapi juga di mata hukum juga kan salah gitu ya. Sehingga mereka ini ya pada akhirnya akan merasa insecure gitu, merasa tidak aman. Nah, sebenarnya
orang yang mendapat dengan cara benar juga bisa aja dia ngerasa nggak aman kayak gini misalnya. Teman-teman udah bekerja keras nih ya, ngumpulin uang sampai uangnya banyak. Nah, 10 menit lagi ya. Ya, tapi karena apa? Karena teman-teman takut kehilangan uang yang teman-teman perjuangin dari dulu, nah kalian akan terus menjaga uang itu dan kalian akan terus itu ya, menjaganya sepenuh hati sampai kalian lupa dengan sekitar, lupa dengan diri sendiri, lupa dengan orang lain, dan yang parah kalau kalian meninggalkan Tuhan gitu yang memberi, kalian lupa bahwa itu semua pemberian Tuhan. Itu yang bahaya. Bentar, kayaknya nge-lag. Suaraku masih jelas Kak? Masih. Oke, mulai ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Akar kejahatan itu cinta uang. Sini ada yang pernah ngelihat orang cinta uang kayak gimana? Ada yang pernah lihat gimana orang begitu cinta dengan uang? Langsung lihat aja. Tada! Ini dia. Ini definisi orang cinta uang. Uangnya dinikahi nama dia. Aku penggemar SpongeBob gitu ya. Banyak lah Tuhan Kret. Benar-benar orang cinta uang ya. Ini padahal itu si plankton itu di dalamnya pakai baju uang gitu kalau kalian nonton. Terus ada episode yang menarik itu yang si Squidward tinggal di rumah SpongeBob karena uang picisan gitu, uang receh. Yang padahal ada di kantong dia tapi dia nyalain Squidward malingnya gitu. Itu adalah salah satu orang yang serakah gitu ya, orang yang begitu cinta uang sehingga jadi buta gitu ya. Hidupnya buta dengan uang. Nah, cinta kepada uang secara berlebihan akan mendorong mereka pada kejahatan dan menyimpang dari iman. Orang rela menukar uang. Orang rela menukar iman dengan uang gitu ya. Ini banyak ya teman-teman ya. Ya, aku juga takut sih. Ini bisa menimpa kita juga ya. Makanya kita harus berdoa sih. Dan benar-benar harus meyakini bahwa segala sesuatu itu bukan punya kita tapi punya Tuhan. Kalau kita sadar ini punya kita gitu, itu bahaya sih. Ya kita bisa menukar iman kita dengan uang, misalnya dengan jabatan yang gaji lebih tinggi, tapi harus pindah agama dan sebagainya macam. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan awal. Pertanyaannya kan ini, salahkah jika menjadi kaya? Coba aku mau tanya teman-teman dulu deh. Masih ada 7 menit kan. Salah nggak menjadi kaya? Coba tanya siapa ya? Nggak salah, Kak. Jelita, nggak salah. Iya, kenapa Jala? Boleh cerita nggak? Karena kalau jadi kaya juga bisa jadi berkat. Oke, mantap ya. Mantap. Thank you jawabannya. Salah kamu jadi kaya. Aku buat ini sih. Salah jika yang pertama, jadi seseorang yang cinta uang, memiliki keserakahan untuk mengejar uang, dan rela melakukan apa saja untuk menjadi kaya. Ini salah ya, karena dia mengejar sesuatu yang sia-sia gitu. Gantungkan hidupmu pada kekayaan atau harta yang kamu miliki. Ini juga salah ya. Hidup kita harusnya digantungkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa jadi kayak Ayub. Tadinya kaya banget, tahu-tahu Tuhan ambil itu semua. Ya udah mau gimana kalau kita menggantungkan hidup kita pada kekayaan gitu ya. Kalau kita bergantung pada Tuhan kan apa ya istilahnya kita masih punya harapan gitu ya. Kita berpengharapan gitu pada Tuhan yang mencukupkan. Nah, ini yang paling parah ya, meninggalkan Allah demi uang dan kekayaan. Ini salah jika kita menjadi orang kaya seperti ini. Nah, kemarin tuh aku baca artikel dari Desiring God. Itu kayak John Piper ya. Kayak itu bagaimana sih menjadi kaya yang benar. Nah, ini boleh teman-teman dibuka 1 Timotius ayat 6, 17 sampai 19. Itu dijelasin bagaimana menjadi kaya dengan benar. Yang pertama di ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kita segala sesuatu untuk dinikmati. Baik lagi ya, jadi segala sesuatu yang kita nikmati, yang kita miliki itu adalah pemberian Allah. Itu hanya kasih Allah dan dalam kekayaan Allah, Dia memberikan kepada kita untuk diolah gitu ya, untuk kita pelihara. Kedua, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik.
menjadi kaya dalam kebajikan dan suka memberi dan membagi. Ini kata Jeli tadi ya. Kalau kita jadi orang yang bisa jadi saluran berkat juga ya, kita bisa pakai uang untuk menjadi saluran berkat dan sebagainya. Tuh. Dan di ayat 19 dijelaskan, dan demikian kamu mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi teman-teman bisa jamin gitu ya. Ya kalian jangan lupa gitu. Lupa apa? Jangan lupa siapa yang punya itu semua, ya Allah. Siapa yang memberi itu semua kepada kalian, yaitu Allah. Makanya kalian harus menggunakan harta itu juga untuk memperluas kerajaan Allah. Oke. Masih kedengaran nggak suaraku? Halo? Masih, Kak, masih. Oh, masih. Ada bacanya unstable tadi. Tips sederhana supaya tidak menjadi orang yang cinta uang. Pertama, disiplin rohani dengan memberikan persembahan. Ya. Misalnya persepuluhan. Ya, harus dilatar belakangi bahwa tadi ya, pikiran bahwa semua ini kita miliki berasal dari Allah, dan yang kita persembahkan itu ya untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Allah ya. Nah, ini kalian bisa pakai persembahan persepuluhan atau persembahan kasih buat orang-orang tertentu gitu ya. Terus bisa memberikan sumbangan, bisa ke panti asuhan, panti jompo, orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya. Kayak POV dia kan suka itu ya, kalau pasca suka ke panti asuhan kan ngasih apa sembako dan sebagainya. Itu juga salah satu bentuk yang bisa kita mulai dari dulu gitu ya. Dari selagi kita sekarang kita bisa memberikan sumbangan gitu. Jadi uang itu nggak dikeep buat diri sendiri, tapi bisa disalurin buat orang-orang yang membutuhkan. Terakhir, cukupi diri dengan hal yang kita miliki, batasi gaya hidup, membedakan dengan objektif mana kebutuhan dan keinginan. Nah, sebagai penutup, aku mau mengutip ayat yang bagus. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Teman-teman, itu adalah perkataan dari Agur bin Yake ya namanya. Tapi itu coba kalian resapin loh. Ada loh orang yang gak mau kaya. Ini si Agur ini, dia gak mau jadi kaya gitu. Tapi dia gak mau jadi miskin. Jadi apa? Ya dia mau hidupnya tercukupi gitu. Sekedar tercukupi. Makanan, minumannya terpenuhi, pakaiannya terpenuhi ya, sama tempat tinggalnya, itu aja gitu. Supaya kalau dia jadi orang kaya, dia nggak menyangkal nama Tuhan gitu, nggak sombong. Dan kalau dia nggak miskin, kalau miskin dia bisa mencuri dan mencemarkan nama Allah gitu. Jadi intinya ya, kita belajar mencukupi diri dengan apa yang kita miliki dan sadari benar bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Oke teman-teman, itu saja. Ada yang mau ditambahin? Ya, siapa itu? Mungkin ada pengumuman singkat sih, Kak. Oh ya. Sebelumnya teman-teman maaf banget karena ternyata ada time limit gitu di Zoom ini. Jadi kita akan pindah ke bit.ly/ikut POUI ya teman-teman. Jadi mungkin diminta dengan kasih juga teman-teman boleh pindah ke Zoom ini biar kita bisa melanjutkan sharing kita di Zoom itu. Terima kasih teman-teman. Oke. Pindah dulu ya, baru doa ya? Ya, nanti sharing di sana aja juga berikutnya. Oke. Oh.